Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak, amin. Cawapres nomor urut 3 yaitu Mahfud MD mengutip pandangan Yusril Ishak Mahendra di dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK hari Rabu tanggal 24 Maret. Pada persidangan ini Mahfud dan Yusril berbeda kubu ya. Mahfud sebagai pemohon sedangkan Yusril itu sebagai pihak terkait ya. Mahfud mengutip pandangan Yusril saat bertindak sebagai ahli pada hasil sengketa pemilu tahun 2014 silam yang menyatakan bahwa MK harus melakukan penilaian atas proses pemilu, tak sebatas pada hasil dari Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Ishak Mahendra. Nah, saat ikut menjadi ahli pada sengketa Pilpres tahun 2014 dan bersaksi pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK, kata Mahfud MD, menyebut bahwa pandangan Yusril itu merupakan pandangan yang senantiasa baru dan terus berkembang hingga kini. Mengambil pernyataan dari Yusril, kata Mahfud, pandangan yang menempatkan MK sekedar menjadi mahkamah kalkulator justru pandangannya lama atau telah usang yang sudah diperbarui sekarang. Terlihat pada kesempatan yang sama Yusril kembali mengangguk dan tersenyum kecil mendengar Mahfud MD mengutip pandangannya dan menyebut Mahaguru di sidang perdana sengketa hasil Pilpres tahun 2024 di MK. Setelahnya Yusril tampak berbisik ke arah Otto Hasibuan yang duduk di sebelahnya. Usai berisik liris ke arah Otto, Yusril pun tersenyum kecil dan kembali mendengarkan pidato Mahfud. Kemudian lebih lanjut, Yusril Ishak Mahendra, Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, menanggapi pernyataan Mahfud MD, calon Wakil Presiden nomor urut 3, mengenai kemampuan Mahkamah Konstitusi atau MK untuk membatalkan hasil pemilu umum atau pemilu yang terbukti dipenuhi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Yusril mengatakan bahwa pandangan yang diungkap oleh Mahfud MD merupakan pandangan yang sudah lama berlaku dalam ilmu tata negara dan pendapat seorang ahli hukum bisa berubah seiring dengan perkembangan situasi yang ada dalam ilmu fikih tersebut. Konsep nasi wal masuk yang mengacu pada norma baru yang menggantikan norma lama, yaitu pendapat awal dan pendapat akhir, ujar Yusril melansir ya, dilansir dari pas.com Rabu tanggal 24 Maret tahun 2024. Jadi jika pandangan tersebut disampaikan pada tahun 2014 itu mungkin benar, namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, kewenangan telah dibagi ya, lanjut Yusril. Lantas menerangkan bahwa pandangan Mahfud MD mungkin masih relevan ketika MK memiliki kewenangan yang luas di dalam menangani sengketa pemilu. Namun dengan adanya undang-undang pemilu yang baru, kewenangan MK tersebut telah dialihkan ke lembaga terkait yang menangani sengketa yang muncul selama proses pemilu. Dan tidak hanya terpusat di MK, Yusril juga menyebut pelanggaran lain seperti ya, unsur pidana juga tak bisa diajukan ke MK. Pelanggaran ini berada di ranah penegak hukum terpadu atau Gakumdu. Jadi ranah MK sudah jelas hanya terkait dengan perselisihan hasil KPU yang tak lain adalah hasil perhitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum atau dari KPU RI.
Nah, sebelumnya dilansir dari Kompas TV, Mahfud menyebut MK bisa membatalkan hasil pemilu atau memerintahkan pemilu ulang jika terbukti ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Misalnya, Pilkada Provinsi Jawa Timur tahun 2008, saat itu Khofifah Indar Parawansa yang semula dinyatakan kalah kemudian dibatalkan dan MK memerintahkan pemilu ulang, lantas bisa juga menjadi pemenang, ya seperti itu ya. Jadi dalam hal ini MK ini penuh dengan muatan-muatan ya, baik dari kubu kanan maupun kubu kiri. Makanya diharapkan sekali MK betul-betul mandiri, independen dan jujur ya. Semua menunggu, masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia menunggu keputusan yang betul-betul adil. Jangan sampai mengikuti karena ini penguasa. Jadi saya mohon sebagai rakyat biasa, mudah-mudahan keputusan MK itu betul-betul bisa melengkapi semua, bisa teraspirasi dari masyarakat secara luas seluruh Indonesia. Terima kasih. Merdeka.